nggak boleh ngecamp di pasar Dieng atau Setan, nggak boleh bilang kasar-kasar, dilarang, bukan dilarang sih ya, diingatkan kalau keturunan dari Pati Cepu nggak boleh naik. Jadi gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, 5-5-nya pesan Mbah ini udah bener semua nih, 5-5-nya, dan tinggal 1. Gue pulang, entah gue yang kecelakaan atau orang lain yang kecelakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton, dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Masih dengan tema yang sama nih, gak jauh-jauh dari dunia pendakian, terutama di hal gaibnya. Dan di segmen kali ini gue masih mendatangkan narasumber. Dan narasumber gue jauh banget nih, dari Purwokerto nih. Mungkin dari sebagian teman-teman semua udah ada yang kenal nih narasumber gue kali ini. Selamat malam Bang Oji. Siap Bang. Apa kabar nih Bang? Sehat-sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Tapi suara lagi agak-agak. Iya, suara lagi agak erek. Agak kurang ya. Iya. Mungkin kecapean Bang. Siap. Iya, karena dari jauh banget nih, dari Purwokerto nih. Dan thank you banget nih Bang udah mau Siap, Bang. hadir di Besok Pagi dan mau berbagi pengalaman cerita lu di sini. Siap Bang. Oke. Dan kesibukannya lagi apa nih Bang sekarang? Kesibukan sekarang di rumah jualan. Oh, masih jualan? Ya, masih. Dan terakhir kali naik gunung kapan Bang? Terakhir naik gunung 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu berarti bulan November. Novembernya. Nah, di segmen kali ini Bang Oji pengen menceritakan pengalaman di mana nih Bang? Pengalaman di Gunung Lawu via Cetok waktu lagi corona awal-awal. Lagi naik-naiknya. PPKM ya? Belum, PSBB masih. Oh, masih PSBB, Iya. berarti belum PPKM level 4 yang pedesnya luar biasa banget ya? Wah, ampun itu Oke. dah. Oke nih Bang Oji, Siap. bisa dikasih sedikit cerita nggak nih ketika pendakian lu di Lawu pada saat itu? Kisi-kisinya nih Bang. Iya. Gua ngelanggar wah atau peringatan dari mbah gua. Dan pendakian itu, selama pendakian diikutin lah sama beberapa makhluk gara-gara temen haid di hari pertama di trek. Lagi-lagi haid di jalur nih. Siap. Oke. Kita skip dulu nih Ji. Siap. Kayaknya epic banget nih cerita Siap. ini. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share. Jangan lupa nyalain loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Waktu itu sekitaran bulan April 2020. Waktu semua gunung di Pulau Jawa, Bali lagi tutup semua tuh. Satu-satunya gunung yang buka di Pulau Jawa sama Bali, Sumatera kalau nggak salah cuma Lawu. Dan gua waktu itu di WA sama temen gua dari Lamongan, namanya Mas Adi. Mas Adi. Jadi gua pendakian ke Lawu itu bisa dihitung rombongannya lumayan banyak. Gua, Mas Adi, Mas Alvan, Kang Sam, Bang Gondrong, Mas Ongki, Mas Arif, Mas Ijul, Mbak Dita, Mbak Ilda, sama Mbak Nura. Bisa dibilang kita cuma 11 orang. Singkat cerita, gue izin dulu lah sama Mbak gua. Izin basa-basi kayak mau naik gunung. Cuma Mbak gua di situ bilang, lagi corona awal-awal ini, nggak usah naik-naik gunung. Nanti bawa virus kalau pulang. Di situ gue sempat gimana ya, awalnya nggak mau, tapi hati tuh pengen naik, pengen aja naik. Udah sama Mbak, nggak boleh, gue izin sama Mbah, pada pamit, pada Gunung Lawu, kapan? Ngenjang pangkat, berjumatan pangkat, habis Jumatan berangkat. Terus Mbah diem, sempet tuh diem ada 2 menit, 3 menit lah, cuma kayak gini. Madep ke gua terus ngitung, kayak nggak tahu ngitung apaan. Sampai di terakhir jempol bawah. Terus ininya baru kayak gini.
Terus ya wis, nah pengen munggah tapi ono syarate. Eling-eling petua Mbah. Ingat-ingat ingat-ingat apa yang Mbah bilang. Pertama, kalau kamu nanti naik bis dari sini, entah di perjalanan, entah baru keluar terminal, bis yang kamu tunggangin atau mobil lain pasti kecelakaan. Yang kedua, nanti kalau kamu sampai Solo, sampai daerah temen kamu itu, kamu bakal nemuin orang gendut, perewokan, ngomongnya bahasa Sunda. Yang ketiga, nanti kalau kamu sampai Solo, kamu bakal nemuin 3 cewek. Yang keempat, salah satu cewek itu pasti ada yang head. Hari pertama di trek. Yang kelima, paling cuma sampai di belak peperangan. Yang keenam, entah kamu atau pengendara lain, waktu kamu pulang ada yang kecelakaan. Mbah nggak mau kalau kamu pulang mati. Gimana caranya kamu keluar dari hal itu? Jadi ada 6 pantangan nih. Udah, gue singkat cerita sama Mbah. Tarik nafas, mikir. Disitu sempat diem juga gua. Wah, ini gua gimana ya? Lanjutin tapi kok serem. Nggak gue lanjutin, tapi gue udah janji sama temen-temen bisa ikut. Ya udah, oke. Gua bilang sama Mbah, udah Mbah, resiko insya Allah bertanggung dah. Mati dan hidup gua biar Allah yang nanggung, gua bilang. Gak cerita, pulang, packing dari rumah Mbah, langsung berangkat. Habis itu sholat Jumat gue langsung berangkat ke Terminal Purwokerto. Sampai Terminal Purwokerto, langsung pesen tiket berangkat ke Solo. Sampai Solo kalau nggak salah waktu itu sekitar jam tengah 9, jam 9-an. Turun di Tugu Kartosuro Solo, dijemput sama Mas Afan. Jadi yang di Solo itu titik kumpul di rumah Mas Afan. Kita jalan sampai di rumah Mas Afan. Teman-teman kan masih di dalam nih. Gua totok-totok, assalamualaikum. Pintu gua totok, waalaikumsalam. Gue belum melihat nih orang yang gendut yang Mbak gue bilang. Cowok gendut, perewokan. Begitu gue masuk, keluar nih, des. Terlintas pertama di pikiran gue, wah, astagfirullahaladzim, kok Mbak gue bener ya? Itu kedua nih. Dan sebelum gue perjalanan ke Solo, di Kebumen itu, bis gue ada mobil nyalip, sini truk nih, kecelakaan sore itu. Dan itu gue duduk di belakang supir bang. Jadi gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Di situ hati, pikiran, udah rasanya nggak karuan dah. Pengen cepet-cepet sampai sana atau gue mau turun di situ mau pulang. Tadi sempat ada terlintas pikiran pengen pulang kayak gitu tuh. Tapi udahlah, yang penting gue bisa kesana nepatin janji. Mbah gue juga udah nyaranin dan gue berani buat ngambil resiko. Alhasil gue sampai Solo dijemput itu duduk-duduk, berarti dua yang dibilangin sama Mbah ini udah benar kejadian. Habis itu yang cewek-cewek keluar 3 orang. Gue dalam hati, astagfirullahaladzim, ya Allah, udah 3 nih, bener semua nih. Singkat cerita, di situ packing sambil ngobrol, salaman, bercanda. Setengah 12 lebih lah berangkat ke base camp dari Solo, sekitar 1 jam lebih lah sampai Solo, sampai base camp jam 1-an. Di situ waktu itu ya, soalnya gunung satu-satunya di Jawa dan Bali yang buka itu cuma Lawu. Jadi base camp penuh, parkiran penuh, atas bawah itu penuh semua tuh. Akhirnya rombongan gua tidur di pawon. Kalau orang Jawa itu pawon, kayak yang buat masak-masak orang zaman dulu tuh. Dapur bukan? Dapur. Kalau orang Jawa bilang pawon.
masih gue tidur di situ tuh sama temen-temen, tidur di situ. Singkat cerita tidur, pagi-paginya sekitar jam 4-an gue kebangun, jam 4 lebih, dengar suara azan subuh dan temen-temen masih tidur. Gue sholat, balik lagi, gue bangunin satu orang namanya Kang Sam. Kang, mem gak jambiro. Ya wis nggak usah penake wae, bilang gitu. Yang lain gue bangunin juga nih, gara-gara waktu itu gue selesai sholat mau mesen teh hangat biar bangun, biar minum-minum dulu santai-santai. Segala cerita pada bangun mau reikis, pendaki udah siap-siap semua tuh, udah ada yang mau naik, padahal reikis buka jam 7. Lewat situ buka jam 7, udah ada yang packing. Rombongan gue mah udah packing kan, tinggal santai-santai, tinggal makan. Udah, singkat cerita udah makan, udah minum, lanjut regis. Mau naik, ternyata naik harus sesuai urutan nomor regis saat itu. Soalnya pendaki bener-bener bludak tuh, rame banget. Jadi diurutin dari yang pertama datang ke base camp waktu itu. Dan gue mikir rombongan gue waktu itu datang udah rame, berarti kemungkinan saya sendiri tuh. Ternyata enggak, adalah jalur orang dalam. Biasa. Kamsi ya? Iya. Kasih. Singkat cerita, waktu itu gue naik rombongan ke berapa ya? Ke-5 atau ke-6 lah. Sekitar setengah 9 tuh kita naik. Biasa foto-foto dulu. Foto sampai di pos regis di atas. Jadi di base camp di bawah, pos regisnya di atas. Ke pos regis santai, terus briefing massal bareng rame-rame pendaki. Saat itu rame banget soalnya ada satu orang base camp briefing. Selesai, nggak lupa foto-foto lagi tuh di selamat datang di Gapura ya, Gapura selamat datang Lauf ya Ceto. Foto-foto di situ. Gue lihat jam setengah 11 kurang 5 menit di jam gua. Udah selesai foto, jalan. Selama perjalanan normal, biasa-biasa aja. Nyampe di Sendang, istirahat sebentar, cuci muka, ada yang ambil air buat minum. Kita jalan, nyampe pos 1 masih normal. Nyampe, di pos 1 itu gua sempat diingetin sama Mbah, setiap pos harus bakar dupa. Mungkin bisa dibilang kepercayaan lah orang Kejawen. Gua bawa dupa dari rumah, gua bakar di setiap shelter nih? Setiap pos. Sama bakar rokok. Gua bakar di pos 1, jalan nyampe pos 2 kalau nggak salah. Waktu itu jam berapa ya? Setengah 2, jam 2 lah, gue lupa. Saya pos 2, pendaki rame tuh di situ tuh, lagi istirahat santai-santai. Ada bisa dibilang pendaki sompral lah, kayak nggak punya etika sopan santun. Di dekat yang buat biasa orang naruh dupa sama rokok dan lain-lain tuh, dia tangan gini, jadi tempatnya tuh bentuknya gini, terus kayak rumah. Dan pendakinya tuh gini nih, sambil ngeliatin, sambil diludah bawahnya. Gue ingetin, Mas, jangan gitu Mas, nggak sopan. Gue bilang, emang kenapa Mas? Emang Masnya nggak lihat? Kalau menurut orang sini harus kayak gini Mas, nggak sopan intinya. Gue bilang, oh ya Mas, maaf. Dianya minggir, gue bakar situ, bakar rokok sama bakar dupa lagi, gue taruh. Nah, cerita pergerakan santai jalan sampai pos 3 itu udah asar lah, lepas asar kalau nggak salah. Mikir mau jalan jam berapa nih, sedangkan dari pos 3 udah jam segitu tuh. Yang lain udah santai, kita istirahat dulu, makan mie, toh banyak pendaki. Mikir waktu itu tuh pendaki bener-bener rame. Berarti di trek ini, bisa dibilang agak macet. Waktu itu agak macet, bener-bener ibarat yang jalannya patas pun masih bisa berhenti.
singkat cerita ngambil air lah di pos 3 ada mata air, ada shelter, ambil air, ada yang makan mie, bikin mie santai-santai, yuk jalan, sekitar 1 jaman istirahat jalan. Dan sebelum jalan lagi pada gendong tas nih, ternyata cewek satu nih nangis, nggak tahu tanpa sebab, nggak tahu apa nangis. Mbak Dita ini bingung gue, wah kenapa nih ya kok nangis. Terus yang lain pada tanya-tanya, yang cewek Mbak Nura sama Mbak Ilda tanya kenapa, wis rapopo bilang gitu. Udah jalan nyampe pos 4 itu maghrib. Dan konon diingetin sama orang base camp tuh nggak boleh camp di pos 4, nggak boleh pakai baju warna hijau atau apapun yang warna hijau, nggak boleh camp di pasar Dieng atau Setan, nggak boleh bilang kasar-kasar, dilarang, bukan dilarang sih ya, diingatkan kalau keturunan dari Pati Cepu nggak boleh naik di Gunung Lawu. Gue sampai pos 4, ada nih temen bilang nge-camp sini aja nih, udah maghrib. Tapi keputusan yang lain bersama waktu itu udah kita nanti camp di pos 5 aja. Udah, Mas bentar, gua tadi belum sholat maghrib nih. Di pos 3 kan sempat sholat asar, keburu-buru, teman pengen cepet-cepet jalan, jadi gimana ya, sholat asarnya nggak khusyuk lah, bisa gue bilang. Di pos 4 gue bilang bentaran lah, 30 menitan gue bilang, sambil mereka masuk shelter gue sholat dulu. Sholat, tinggal cerita sholat selesai, Mbak Dita nangis lagi. Dan saat itu ngomong ke teman gue, Mas Afan, gue haid Mas hari ini. Dan seketika itu suasana di pos 4 yang tadinya gue sebelum sholat tuh rame bang, tiba-tiba pendaki bisa dihitung bang yang lewat. Logikanya saat itu rame, pendakian lagi rame-ramenya, tapi waktu masuk maghrib pendaki bisa dihitung yang jalan. Dan selesai sholat, sajadah gue lipat, mereka briefing, jadi masuk shelter, kita rembuk bareng-bareng sekalian. Oke Mas, berapa? Udah di Pohon Tumbang sebelum pos 5 aja. Kan ada space kecil lah buat berapa tenda sebelum pos 5. Atasnya blok peperangan. Yaudah oke. Tim dibagi nih. Yang berangkat pertama Mas Arif, Mas Ongki, Bang Gondrong atau Mas W. Ini berangkat duluan. Mereka yang bawa tenda-tenda berangkat duluan biar natain tenda sama masak dulu. Ternyata apa ya, bisa antisipasi lah. Gue bawa tenda kapasitas 3, bawa flashlight. Kang Sam juga bawa kapasitas 3, bawa flashlight. Jadi apes-apesnya nih, waktu itu nggak kepikiran bang, kalau kita sama yang rombongan pertama dan kedua ini bakal kepisah. Waktu itu nggak ada kepikiran sama sekali. Antisipasi udah, cuma antisipasinya kan udah bawa tenda nih, masih ada tenda cadangan. Cuma nggak ada kepikiran bakal kepisah, soalnya trek kan bener-bener cuma sejalur. Udah singkat cerita, gue jalan dari situ 7:30, gue sholat isya sekalian tuh di situ. Jalan dari pos 4 nggak lama, bau melati, bau menyan. Itu nusuk hidung tuh, wah, udahlah, sampai gua tutup pakai baju kayak gini nih. Itu bener-bener baunya minta ampun. Posisi jalan waktu itu depan sendiri Bang Kang Sam, terus Mas Adi, Mbak Nura, terus Mas Afan, Mbak Ilda, ini yang orang Sunda, Bang Ijul, gua belakang sendiri. Jalan santai, bentar-bentar break, bentar-bentar break. Waktu break kedua, tiba-tiba ada pendaki jalan nih, bisa dibilang apa ya,
nggak masuk akal lah, malam-malam nggak pakai headlamp, ada yang nyeker, terus anehnya lagi nggak pakai jaket bang. Pada saat itu dinginnya udah nusuk-nusuk lah. Tapi rombongan gue tuh ibarat kata apa ya, pakai baju, ada yang pakai apa, bisa dibilang manset gitu. Manset ya. Pada sampai sini, ibarat double baju lah. Dan itu ada yang pakai baju diginiin bang, jadi kayak lekton. Dan ada 3 pendaki itu nggak bawa apa-apa, nyeker. 2 pendaki pakai tas kecil, nggak bawa headlamp sama sekali. Jadi rombongan gue kepisah lagi nih, belakang sendiri gua, Mbak Ilda, Bang Ijul, Mbak Dita, Mas Afan. Atasnya gua Kang Sam, Mbak Nura, Mas Adi, sama Mas Pacet. Itu di atas gua, agak nancakan lagi sedikit di atas gua. Disapa lah sama Bang Ijul, mari mas. Tapi tatapannya kosong, ke depan doang ini jalan. Setelah mereka jalan, bau bangke bang. Dan mereka gua berlima ini tatapan semua. Jalan. Kang Sam dari atas nyenterin ke bawah pakai headlamp, turut. Yo Kang, sebentar, gue bilang mau jalan nih. Jalan santai, pedukan, ketemu lagi, jalan lagi bareng. Mbak Dita break lagi, ketiga kalinya break lagi. Oke, kali ini kepisah lagi nih. Dan gimana ya, waktu itu salahnya kita tuh nggak bawa HT, jadi nggak bisa saling komunikasi. Gua 5 orang masih di bawah, Kang Sam sama Mas Pacet ini agak ke atas, Mbak Nura sama Mas Adi. Jadi 3 rombongan lah. Jadi 3 rombongan. Jadi 3 rombongan kepisah-pisah. Tapi jarak sih nggak begitu jauh, deket-deket. Ketika gua duduk yang ketiga kalinya ini, baru tuh ngeluh, wis ra kuat, wetenge loro banget. Bilang gitu Mbak Dita yang head. Ayo Mbak, bisa bentar lagi. Dan menurut pemikiran gue dan teman-teman tuh jarak dari pos 4 ke Belak Peperangan emang deket bang, 1,5 jam 2 jam lah kalau kita katakanlah jalan santai. Dan entah kenapa pendakian kita malam itu jalan lama banget bang, nggak sampai. Jalan di tanjakan sebelum ke Belak Peperangan, sebelah kiri Mbak Hilda lihat dulu, cuma gini doang, katanya tinggi besar. Cuma bukan berarti belakangnya Mbak Hilda persis nih, kayak gini doang. Udah maksud, iya jalan aja, gue bilang jalan. Ternyata gue sebelum nyampe Belak Peperangan bang, 11:30 malam. Bisa dikatakan gue jalan 4 jam bang. Padahal itu gue break sebentar, jalan cuma 1. Dan selama di pendakian gue malam itu nggak ketemu pendaki sama sekali. Yang tadinya paginya itu ramai banget. Ramai banget. Dan gue jalan Belak Peperangan tuh kan kayak gini, tinggal ke jalan ikutin jalur itu nanti sampai ke pos 5 bang. Di sini Sabana. Nggak tahu kenapa waktu gue jalan tuh bareng, jalan belok bang. Sana tuh udah ketutupan kayak jurang, bener-bener hitam, nggak kelihatan, cuma pohon-pohon ke bawah dan jalannya belok. Dan yang udah pernah ke Lawu, dia rombongan gue tuh nggak semua, kok jalan belok, harusnya cuma lurus nih. Tapi di situ Kang Sam yang depan sendiri sama Mas Pacet berusaha berpikiran positif biar nggak panik semua lah satu rombongan ini. Ya udah kita jalan ngikutin sampai nih
ujung blok perangan. Jadi blok perangan kan sabana luas. Kita sampai di ujung nih, ujung sebelah kiri. Dan itu tiba-tiba langsung hitam lagi, nggak ada pohon-pohon. Udah hampir masuk jurang lah bisa dikatakan. Saya salah jalan. Kang Sam bilang gitu, muter balik. Dan ternyata tuh sebelah sana ada jalan. Jadi kita balik ngikutin sabana ini mau jalan. Ketika sampai tanjakan yang mau ke pos 5, tiba-tiba hitam lagi nih. Seolah-olah kayak nggak bisa lewat di situ doang. Terus Mas Adi sama Mbak Nura tuh jalan. Ngalip Kang Sam di belakangnya, Mas Pacet di belakangnya Kang Sam. Gua masih posisi belakang sendiri. Saya telo. Mbak Nura balik ke belakang, Kang Sam langsung cuma ngeliatin gini. Dan di situ sama sekali belum ada cerita. Masih diumpetin sendiri. Yang lain katanya jam mati tuh di situ. Tapi jam 12 malam. Dan konon kata mbah gua tuh setiap jam 12 malam sampai dini hari sebelum subuh, blok peperangan masih ada peperangan. Konon ceritanya. Gua di situ gak tahu sama sekali, Bang. Turun, saya bentar. Wes ngecamp kene. Akhirnya kita nggak lanjut jalan karena di situ situasi udah dingin. Pertama, fisik udah terkuras lemas lah. Udah habis fisik di situ. Oke, ngecamp. 2 tenda, yang satu buat cewek, yang satu buat kita cowok-cowok di bagian faceit. Jadi apa ya, bisa dibilang di situ tidur di sabana itu buat tikar kita lah, buat matras. Rumput sabana itu udah buat tiduran doang, pakai SB doang. Sebelum tidur bikin ngobrol-ngobrol bentar, udah tidur. Gue tidur pertama duluan nih, bilang sama yang lain, Mas, gue tidur duluan ya, gue udah gak kuat dinginnya sama udah lemas banget, gue bilang. Iya, gue tidur, nggak tahu tuh, gue dibangunin sama Bang Ijul, mungkin udah tidur lama tuh. Ternyata mereka udah tidur semua, Bang Ijul bangunin, Bang Oji, kebelet kencing, di mana ya yang aman? Gue melek, itu kayak suara pedang, Bang. Pedang sama pedang gimana sih? Sama suara kuda-kuda gitulah. Dan di situ gue jujur, Bang, nggak berani keluar tenda sama sekali. Dan itu suara keras banget. Ketika Bang Ijul, gue bilang, depan tenda aja dah. Depan tenda. Tapi disenterin Pak Soji, di headlamp-in. Ya, gue ambil headlamp. Bang Ijul kencing. Awalnya gue nggak ngeliat keluar, Bang. Cuma gini. Begitu gue gini, Bang Ijul kencing. Gue ngeliat sosok, Bang. Dan itu jelas. Jadi Bang Ijul kencing belakang tenda. Sosoknya itu di depan Bang Ijul. Otomatis yang gue takut tuh, gue headlamp kayak gini ini. Bang Ijul, apaan Mas Suci, apaan? Nggak tahu tuh gimana, langsung setting, langsung lari, masuk tenda. Udah tidur semua. HP gue bunyi subuh. Nggak lama dari itu HP gue bunyi subuh. Wah, udah gue sholat duluan dah. Gue melek. Di tenda sama di flashlight gue tuh kayak ada suara auman harimau. Aum gitu. Dan gue di situ nggak takut sih, tapi wah udahlah pasrah, gue bilang. Mau gimana pun mereka ada, gue bilang. Gue sholat tayamum tuh waktu itu. Habis sholat tidur lagi gue. Tidur, kebangun-bangun tuh mereka udah pada berisik lah. Udah saling ngobrol-ngobrol. Yang cewek udah foto-foto. Gue melek, wah jam berapa ini ya? Gue liat jam, wah 6:30. Masak-masak lah di situ. Terus Kang Sam, Mas Pacet, Mas Adi, gua, Mas Alvan, Bang Ijul bilang nih, kita cari rombongan yang di atas, yang 3 orang.
Mereka yang nyari tuh Mas Afan, Kang Sam, sama Mas Pacet kalau nggak salah tuh naik duluan. Dan jaraknya tuh ternyata tuh deket bang, lewatin Blak Peperangan. Mereka ngecamp di sini udah. Tapi kita jalan tuh jauh banget bang malam itu. Sampai turun semua, makan bareng waktu itu pagi. Dan ada beberapa temen nih mutusin naik buat puncak. Gue disitu sempat kepikiran, mau naik gak ya? Tapi liat cewek head nih, udah. Dan mbah gua bilang kalau ada yang head, lu nggak bakal bisa naik, lu cukup jagain dia. Oke, kalau ego gua besar bang, gua mending milih naik gua bang, jujur. Di situ gua mau jujur tapi kan posisi bisa dibilang apa ya, kurang sinkron lah kalau gua ngomong di situ. Gua pendem sendiri, gua nggak naik. Gua berusaha ngalahin ego gua sendiri, yang penting mereka aman. Naik, singkat cerita yang naik udah turun tuh sekitar jam 11-an lah, jam 11 setengah 12-an packing. Habis makan foto-foto biasalah umumnya pendaki, foto-foto, video dan lain-lain. Dan anehnya bang, paginya itu banyak tenda bang. Di Blak Peperangan itu bisa dibilang waktu gua lewat tuh cuma beberapa tenda, dan kemungkinan itu rombongan yang pertama naik. Bisa dibilang ketika gua bangun dan gua lihat sendiri di Blak Peperangan itu udah rame, udah penuh tenda. Bisa dibilang Blak Peperangan itu hampir dari yang gua ngecamp. Gua ngecamp ini sendirian di bawah parengan gini bang, biar ngantisipasi angin kan kena pohon. Sama di sini nggak terlalu berbahaya bang. Kalau gua ngecamp di tengah-tengah kena angin, frame takutnya pecah. Gua kan agak pinggir sini nih. Gua astagfirullahaladzim. Kok banyak tenda, banyak pendaki, dan saat itu pagi-paginya banyak pendaki foto-foto semua. Sempet terlintas di pikiran gua, malam tadi gua kemana ya? Jalan 4 jam dari pos 4 ke Blak Peperangan, sama sekali nggak ngeliat pendaki. Wah, singkat cerita, udah gua buang pikiran jelek itu, kembali lagi seneng-seneng sama temen-temen. Emang kan naik gunung tujuannya buat refresh aja bang, have fun lah, nggak mikirin yang aneh-aneh. Yang penting badan seneng, pikiran seneng, ketemu temen-temen. Walaupun pas turunnya lagi puyeng lagi. Iya, puyeng lagi, nggak tahu kenapa tuh bang. Sempat di situ udah packing berdoa sebelum turun, apa ya, matangin lagi nih. Kita jalan rapet, nggak kayak awal lagi. Kita jalan bareng-bareng semua, udah istirahat satu, istirahat semua. Bilang gitu, oke. Gue mau jalan, HP gue bunyi adzan zuhur. Kang, Mas, saya dulu tak sholat, gue bilang gitu. Ya wes, akhirnya gue di situ sholat dulu tuh. Kebetulan air lumayan lah masih ada, gak butuh pakai botol. Sholat selesai, lanjut jalan. Turun tuh normal lah, normalnya pendaki, nggak ada halangan, nggak ada apa-apa. Dan waktu gua turun di pos 3 ada pendaki kepleset bang, kakinya kena pohon, mata kakinya itu kayak gini, geser, nggak geser, jadi darah kayak gini, kena pohon srek. Dan itu mata air kan kayak keran dibuka lah di pos 3 itu air yang mengalir udah darah doang bang, saking derasnya darah dia keluar. Langsung nggak tahu gimana tuh, gua nggak mikir panjang sama temen yang lain, ngisi air langsung turun. Yang lain turun. Gua inget pesan mbah, nanti kalau udah sampai Candi Ketek mampir. Ada yang udah turuan duluan, gue di situ ditemenin sama Mas Afan kalau nggak salah. Gue naik ke Candi Ketek dulu, nyalain dupa, berdoa yang gue bisa lah, sama yang diajarin sama mbah. Habis dari Candi Ketek gue turun. Singkat cerita di base camp
Nah, base camp itu kalau nggak salah habis maghrib lah, maghrib habis isya. Habis isya kalau nggak salah, soalnya gue jamak tuh sholat di base camp. Jamak sholat, mandi, makan, pulang. Di situ nggak ada apa ya, ngobrol-ngobrol tentang kejadian di atas, nggak ada. Saling diem-dieman aja. Saling diem-dieman tuh, belum ngomong, belum apa. Makan, habis istirahat sebentar baru pulang. Pulang dari base camp, gue keinget nih, 5-5-nya pesan bahan ini udah bener semua nih. 5-5-nya. Dan tinggal 1. Gua pulang, entah gua yang kecelakaan atau orang lain yang kecelakaan. Gua disitu sempat mikir, Bang, gua mau boncengin orang apa gua bonceng. Gua kalau boncengin orang berarti gua harus pelan, Bang. Pada saat itu mikir gua. Kalau gua yang diboncengin, takutnya gua lebih parah dari yang boncengin gua ntar. Udah, gue singkat cerita mutusin gue yang boncengin, gue yang di depan nih. Berarti lu yang bawa motor ya? Iya, oke. Singkat cerita, jalan dari base camp tuh kalau nggak salah jam 10-an. Jam 10 malam kita pulang, turun, nyampe di Pasar Kemuning, Pasar Ngargoyoso itu. Nggak lama tiba-tiba ban gue bocor. Dan posisi di situ gue, Mbak Hilda, Mas Ongki, Bang Gondrong. Jadi cuma 2, yang lain udah jalan duluan. Nggak lama dari situ, ban gua bocor. Gua tanya-tanya sama warga, Pak, maaf, di sini yang ada tambal ban di mana ya, Pak? Oh, jam segini udah tutup semua, Mas. Udah, gua tuntun tuh, pelan-pelan lagi, sampai akhirnya nemu kayak Alfamart Indomaret lah, tapi bukan Alfamart Indomaret, toko-toko gitu. Gua mikir serba ya? Iya, gue mikir di situ, Mbak Hilda sama Mas Ongki istirahat dulu di situ. Gua sama Bang Gondrong nyari tambal ban naik motor. Jalan, nyampe di tikungan gini Pasar Kemuning, ada tambal ban di situ. Gua jalan, banyak motornya kita tumbakin nanti di step. Step. Disetut. Iya. Disetut kalau sini. Oh, step, kalau orang Jawa bilang step. Iya. Jalan, nyampe di situ, nggak lama gue naruh motor, Bang, ada ambulan. Itu jarak bisa dibilang 10-15 menit lah palingan. Orang gue naik motor deket, tambal ban selesai, gue jalan di jalan arah ke Solo sebelum Karangpandan, ada kecelakaan. Gue di situ pikiran gue langsung apa ya, Bang, kacau lah, udah berantakan, udah parah, udah kesana-sana pikiran gue udah parno. 6 ini bener semua, Bang, dan sempat macet tuh di situ, nggak bisa jalan. Yang dari sini nggak bisa naik, yang naik mau turun nggak bisa, jadinya muter balik jalur alternatif. Sebelum muter balik, gue sempat lihat korbannya. Gue lihat korbannya, persis ciri-cirinya, Bang, cewek 1, cowok 1, gendut semua. Bisa dibilang apa ya, sebelum kejadian Mbak gue udah tahu duluan. Sampai tuh akhirnya gue nggak moncengin, yang moncengin Mas Ongki. Gue lihat sama Bang Gondrong, gue di jalan semua sendirian, Mas Ongki doang gini, Bang. Wah, pikiran gue udah nggak tenang lah, udah merem doang. Sampai di Solo kota baru gue agak apa ya, ada gairah lah buat ngobrol. Udah tenang istighfar. Sampai rumah Mas Afan, semua nyampe, wah udah di situ kelar-kelarin tuh ngobrol di situ. Akhirnya semua di pendakian pas saat itu diceritain semua. Diceritain di situ udah. Di rumah Mas Afan ini. Iya. Yang cewek-cewek tidur semua. Mas Adi sama Bang Ijul tidur. Yang di depan gua, Mas Ongki, Mas Arif, Bang Gondrong, Kang Samudra, Mas Pacet. 6 orang doang nih di depan situ udah ngobrol semua. Dan kejadian saat itu gua omongin semua. Sebelum, maaf nih Mas, sebelum gua naik, gua sebenarnya nggak boleh sama mbah gua.
Dan beberapa yang bukan beberapa ya, semuanya semuanya yang gua omongin bener semua. Gua bilang, pertama, gua sebelum ke Solo naik bis, di jalan nanti ada yang kecelakaan, entah itu bis lu, entah itu kendaraan lain ada yang kecelakaan. Dan itu bener bang, gua bilang. Yang kedua, gua sampai rumah lu Mas Afan, gua bilang ke Mas Afan, gua nanti ketemu sama orang gendut, brewokan, ngomongnya Sunda. Dan itu Bang Ijul bang, bener. Yang ketiga, nanti lu sampai rumahnya Mas Afan, lu lihat 3 cewek. Dan itu bener mas, gue bilang gitu ke yang lain. Yang keempat, nanti di track salah satu ada yang head, bener. Yang kelima, gue gak bakal bisa sampai puncak, paling cuma sampai belak peperangan, mau nggak mau. Dan bener juga. Dan bener juga tuh di situ. Dan mereka semua cuma gimana bang? Ada yang ngangguk-ngangguk, kaget. Udah posisi gimana sih orangnya dikasih tahu, tapi itu udah kejadian. Yang terakhir mas, gua turun ada yang kecelakaan dan ternyata gua bannya bocor. Alhamdulillahnya bisa diselamatin, nggak langsung gitu ya? Betul gitu bang yang gua pikirin. Sampai di Solo itu gua ya sujud syukur lah. Gua alhamdulillah banget tuh di situ. Dengan kata lain, gue di situ diselamatin dengan ban gue bocor. Padahal di jalan itu nggak ada lubang. Posisi gue nggak tahu nggak ada apa ya, paku atau apa ya. Tapi waktu di tambal ban itu nggak ada apa-apa, emang bocor. Bocor biasa aja. Bocor biasa. Dan ban belakang itu baru bang. Ban baru bocor. Ban baru bocor. Tubeless ya? Tubeless, masuk akal nggak? Oke. Dan saat itu ketika kita ngobrol semua tuh berenam, ya layaknya orang ngobrol biasa lah, ada ngerokok, ada minum, ada ngopi-ngopi santai, makan jajan. Dari satu persatu nih ceritain semua. Dari Mas Afan, di jalan Ji, rasanya emang gak tenang. Dan ketika tanya pendaki tuh, dia ngerasa aneh. Emang gak bawa headlamp. Ya pendaki jam segitulah bang, malam-malam kagak bawa headlamp. Kan otomatis penglihatan pun terbatas lah. Dan alat yang pendaki ini bawa juga nggak safety mungkin ya? Iya, yang bawa tas carry cuma 2 dan nggak pakai sepatu, ada yang nyeker. Oke. Situ kan udah nggak masuk akal, bisa dibilang lah ya. Kalau gua pribadi sama teman-teman waktu itu ngerasain, gimana sih pendaki jam segitu, udah dingin, nyeker nggak pakai sepatu, kurang safety. Dan ternyata yang di atas gua tuh nggak lihat pendaki yang ngelewatin gua bang. Oke. Dan saat itu emang lu berada di rombongan paling belakang ya? Gua paling belakang dan gua sweeper belakang sendiri. Iya. Ngelihat pendaki 3 orang ini. Dan tadi lu bilang sempat negur juga ya? Sempat negur, sempat nyapa juga. Oke. Dan anehnya yang di atas nih, Kang Sam, Banura, Mas Pacet, Mas Adi nggak ngeliat sama sekali. Padahal jarak lu sama rombongan yang kedua nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Sampai situ ganti, yang 3 orang naik nih duluan. Jadi kan di pos 4 emang dibagi, yang bawa tenda sama yang rombongan kedua nih. Yang bawa tenda waktu naik duluan, sampai tempat camp langsung bikin. Dan mereka tuh nyari-nyari gua terus bang. Dari kejauhan, dari belakang peperangan ada center, rame nih. Mereka pikir yang bertiga ini, Mas Ongki, Mas Arif sama Bang Gondrong, ini rombongan mereka nih. Kita lah yang belakang. Ternyata nggak ada sama sekali bang. Padahal jarak pendaki ini jalan sama mereka deket, nggak ada. Terus yang kedua, waktu nungguin itu Mas Arif tiduran di antara semak-semak lah. Waktu mau tidur ada pendaki jalan tidur di sebelahnya. Mas Arif merem, mau menjamkan mata sebentar tuh, melek lagi, sebelah udah nggak ada pendaki. Dan logikanya, orang merem cuma sebentar bang, masa jalan nggak denger.
Harusnya waktu Mas Arif melek, lihat dong pendaki di sebelahnya. Kalau itu jalan, Pasti keberasa dong Mas Arif ini. pasti berasa. Kalau ada yang bangun. Iya. Dan itu nggak ada sama sekali. Dan saat malam itu mereka bertiga yang tadinya mau tidur sendiri-sendiri jadi satu. Dan setengah 12 itu Mas Arif bertiga ini sama Bang Gondrong bilang, udah kita jalan lagi gimana? Bang Gondrong, Mas Arif, Mas Ongki bertiga ini mutusin buat turun nusulin kita. Tapi feeling Bang Gondrong waktu itu nggak enak. Dan Bang Gondrong ketika ngeliat ke bawah itu hitam juga. Oke. Jadi bisa dibilang malam itu kayak ada jarak lah. Kayak ditutupin Kayak antara ditutupin. rombongan lu dengan rombongan yang depan. Iya, bisa dibilang seperti itu ya. Gua apa ya, kagak mau mikir yang aneh-aneh dan hal-hal negatif seperti itulah, mistis gua nggak tahu tuh. Dan mereka mutusin buat tidur, besok pagi baru turun nyariin gua. Dan pagi itu mereka mau packing, rombongan gue yang dari bawah naik duluan. Dan ternyata jaraknya deket banget bang. Mungkin ada 50 meter ada jaraknya, lebih. Ini belakang peperangan bang. Ini tempat camp-campan mereka. Kalau kita jalan, paling cuma 10 menit bang. Oke. Logikanya nggak masuk bang di situ. Terus cerita yang lain lagi. Mas Ongki sama saat itu yang pikirannya emang lost doll lah, nggak mikirin apa-apa sama sekali tuh Mas Ongki doang. Masa bodoh ya? Masa bodoh. Jadi apa ya, ibarat dia nggak ngerasain apa-apa gitu. Ada yang aneh apa-apa dia nggak ngerasain. Udah lost aja pikiran. Terus sampai di situ dirembuk, evaluasi. Pertama, salahnya ke bawah HT. Yang kedua, tenda dijadiin satu. Yang ketiga, harusnya dibagi. Tiap orang logistik sendiri-sendirilah minimal. Terus tenda dibagi rombongan belakang, rombongan tengah, rombongan depan. Harusnya. Supaya apa? Nanti ketika yang depan udah duluan, nggak sabaran lah katakanlah. Yang lain bisa ngecamp, bangun tenda, udah megang tenda. Yang keempat, kurangnya apa ya, saling terbuka lah. Gue lagi kayak gini. Soalnya Mbak Dita nggak mau ngomong sama yang lain, ngomongnya sama Safan doang. Oke, berarti Mas Safan doang yang tahu kalau Mbak Dita ini lagi. Iya, saat itu ngomongnya ke Mas Safan duluan, baru Mas Safan nyampein ke Kang Sam. Baru gua tahu, terus yang lain cuma diem. Dan di pos 4 saat itu bener-bener suasananya langsung kayak rame gitu, kayak banyak yang liatin lah. Gimana sih kalau orang diliatin pasti kayak rasanya kayak kerasa aja gitu. Iya. Kayak ada yang Habis itu merhatiin gitu. bau melati sama kembangnya itu, wah, nusuk banget itu. Wah, dari saat itu gua berenam ini evaluasi selesai fix. Malam itu Kang Sam, Mas Pacet, Mas Ongki, Bang Gondrong mutusin pulang ke Semarang. Yang lain tidur dulu di tempatnya Mas Afan. Sampai malam itu udah selesai cerita di situ, langsung tidur semua. Gitu sih bang cerita gua di Gunung Lawu via Ceto awal-awal PSBB. Oke nih Ji, gokil banget sih nih cerita lu kali ini ketika pendakian lu di Gunung Lawu via Ceto ya. Tahun 2020. Awal-awal pandemi nih. Iya, PSBB tuh. Berarti mungkin di awal-awal tahun nih. Iya. Naiknya. April. Nah, bulan April. Wah, sedang kencang-kencangnya itu Iya. juga. Dan makanya semua gunung di Pulau Jawa, Kalimantan dan Bali juga ya, Iya. sempat ditutup ya. Tutup. Yang cuma buka di Pulau Jawa ini cuma pendakian di Gunung Lawu. Gunung Lawu doang. Otomatis saat itu benar-benar rame nih para antusias pendaki. Iya. Sampai parkiran itu bener-bener penuh bang. Sampai tadi lu sempat bilang lu tidur di dapur. Ya. Tadi apa namanya? Pawon, kalau orang Jawa bilang pawon. Pawon ya. Pawon. Oke, untung lu nggak pada hitam ya kali. Kita tahu ada dapur orang-orang Jawa Zaman dulu tuh. itu ya pakai kayu bakar ya. Iya, kayu bakar. Ya, untungnya nggak pada hitam sih muka lu.
Nah, kita masuk ke cerita nih, Ji. Nah, gue penasaran sama omongan mbah lu nih. Iya. Dari 6 petuah yang udah diutarakan Iya. mbah lu ke lu nih. Dan semuanya itu benar semuanya nih. Bener semua, nggak ada yang leset ya. sama sekali. Oke, tadi lu sempat bilang yang pertama Bakal kecelakaan. ini, bakal di perjalanan ini lu bakal ngelihat salah satu kejadian kecelakaan. Iya, entah itu bis gua atau mau orang lain. Ya. Yang penting kecelakaan lah gitu. Kecelakaan. Dan yang kedua ini mbak lu sempat bilang lu bakalan ketemu sama orang Sunda ya. Iya, gendut brewokan. Gendut brewokan ya. Dan ternyata bener ya, di salah satu pendaki temen lu juga. Iya, ya namanya gitu Bang Ijul. Nah, dan yang ketiga ini lu bakal ketemu 3 perempuan nih. Iya. Bener juga. Bener juga. Dan yang keempat, di antara perempuan ini di trek ada yang hari pertama. Hari pertama di situ ya. Dan yang kelima ini lu bakalan nggak sampai puncak nih. Iya. Cuma sampai Bulak Peperangan nih. Iya, sampai Bulak Peperangan doang. Dan yang keenam nih yang paling. Iya, yang istilahnya final lah. Alhamdulillah banget lu bisa dikasih musibah cuma bocor ban di jalan nih. Itu udah nyelamatin seluruh hidup gua tuh. Mungkin cuma bukan lu aja nih, sama temen lu juga mungkin ya. Mungkin juga tuh sama temen yang boncengin gua tuh. Lu berdua ya? Iya. Motor boncengan ya? Itu nggak tahu kenapa bisa bocor, Bang. Ban baru padahal, Bang. Ban baru bisa bocor. Kalau dipikir secara nalar sama logika nggak masuk dah, Bang. Benar. Di situ jalan gak ada yang lubang, mulus. Kalau kena paku atau apa kan masih ada sisa di situ. Nggak sama sekali nggak ada. Dan kalau setahu gue ya, kalau ban tubles itu kalau kena paku ya nggak bakal bocor. Iya. Kalau kita cabut gitu, baru dia bocor. Logikanya seperti itu. Iya. Tapi kan susah itu Bang dijelasin. Nah, dari awal perjalanan lu biasa-biasa aja Ji, nggak sempet punya firasat bakal kejadian, nggak ada ya, nggak ada sama sekali. Dan tadi lu juga sempat bilang mbah lu ini salah satu sepuh lah di daerah lu ya, bisa dibilang percayalah sama hal-hal kejawen. Orang Jawa masih mistisnya masih kental ya. Iya. Nah, sampai dimana ketika tadi lu bilang lu ketemu sama 3 orang pendaki nih Ji. Iya, 5 orang. Yang 3 nggak pakai apa-apa, yang 2 pakai tas carrier. Dan salah sekali lagi nggak pakai sepatu, Bang. Nyeker semuanya, Ji. Nyeker semua. Yang 2 ini pakai sendal kalau nggak salah, dan nggak pakai headlamp. Oke. Malam hari nggak pakai headlamp kan? Ya coba dah di gunung malam pasti hari. Pasti gelapnya bukan main sih. Iya. Trek aja kan harusnya masih meraba-raba kakinya. Bener. Ya kita aja yang pakai headlamp aja kadang-kadang suka ngeraba. Iya. Ini kayak gimana jalannya, kayak gimana. Dan jalannya, itu gitu. Sekali lagi mereka lewat baru bau busuknya kerasa. Pas setelah 5 orang ini lewatin rombongan gua nih yang istirahat, baru bau busuk. Bau busuk. Lu sempet mau muntah nggak ketika lu nyium? Rasanya itu mual aja sih. Kayak mau muntah gue sih. Tahan gitu ya. Iya. Dan di sini juga bukan lu doang yang nyium itu. Iya. Teman-teman gua, teman-teman di rombongan ketiga dan ini ya. Rombongan gua di situ tuh Bang Ijul sama Mbak Ilda sama Mas Afan sempat nyapa juga kan. Dan ketika itu merasa heran juga, kok ada pendaki malam-malam nggak pakai sepatu, nggak pakai senter, dan nggak safety sama sekali. Oke. Tadi Mas Afan juga sempat negor ya? Iya, sempat nyapa juga lah. Mereka ya, teman-teman gue ini sempat nyapa juga, tapi pandangan benar-benar ke depan, melotot, jalan santai. Seakan-akan kayak nggak ada yang mau manggil gitu ya? Iya. Dan yang lebih parahnya lagi, rombongan kedua yang di atas lu ini nggak ngeliat rombongan 5 orang ini nih. Iya, sama sekali. Padahal jarak lu dengan rombongan kedua ini nggak terlalu jauh lah ya. Terlalu jauh. Masih kelihatan mata lah ya, masih kelihatan ya. Orang headlamp ke bawah, tuk gini kelihatan banget. Ya? Iya, kelihatan banget. Dan perjalanan dari pos 4 ke Bulak Peperangan, normalnya itu 1,5 jam, 1 jam lah kalau jalan santai, jalan cepat. Itu gua 4 jam, Bang. Nah, di sini yang lebih epic lagi nih ya. Iya. Ketika lu sampai di Bulak Peperangan aja. Iya. Lu nggak, yang seharusnya gua tahu lu
pendakian Lau ini bukan untuk yang pertama kalinya mungkin buat lu. Iya. Karena lu udah sering juga ya ke Iya. Lau itu ya. Seharusnya jalannya lurus, kenapa bisa melipir ke kiri nih? Dan itu sekali lagi bang, jalannya itu bener-bener hitam bang. Dan jalannya nggak usah dibelokin ke situ bang, ke arahnya. Ke arah kiri kan berarti? Iya. Dan sekali lagi malam itu cuma ada beberapa tenda. Dan gua mikirnya sama teman-teman itu ya rombongan pertama naik. Ketika pagi, ketika kita udah mentok sampai pojok sini nih, habis itu hitam. Oke. Kita balik lagi baru lihat di sana tuh jalannya. Akhirnya karena lu dengan rombongan lu ini udah mulai capek lah saat itu ya? Capek dan dinginnya itu, wah cobain dah malam-malam di Gunung Lawu nusuknya kayak gimana ke tulang. Oke. Itu naik, bener-bener langsung hitam bang. Dan akhirnya lu nggak mau ngambil resiko untuk Iya. berlebihan nih ya? Mungkin ya kalau kita nih rombongan gue saat itu naik, nggak tahu walau alam lah hilang atau apa itu nggak tahu. Dan akhirnya untung ketua regu di rombongan lu ini memutuskan buat ngecamp di sini. Iya, ibaratnya yang udah paling senior lah, udah ngingetin dah ngecamp sini aja udah nggak beres. Dan akhirnya lu ngecamp di situ ya? Iya, dan ngecamp nggak pakai matras bang, tidur di di rumputan sabana itu, dan itu nggak dingin bang, anget. Oke. Anget banget, serius pakai SB, cuma kena rumput sabana itu angetnya minta ampun di badan. Berarti di rombongan lo ini nggak ada yang bawa matras, Ji? Bawa matras, cuma yang di dalam ada yang pakai matras. Gua sendiri nggak pakai matras. Oh, nggak kebagian mungkin ya? Gua bawa matras sendiri nih, tapi gua nggak pakai. Oke, tapi udara di situ anget. Anget selama di dalam tenda sama flashlight. Dari ini tenda bang, flashlight dibikin segitiga gini nih. Dan gua tidur di flashlight ini, nggak ngerasa dingin sama sekali, anget. Dan ketika temen gua bangunin sekitar jam 2 itu, kebet kencing itu yang gua denger. Seakan ada sebuah peperangan. Peperangan, kayak pedang sama suara kuda gimana sih? Kayak orang berperang lah gitu. Iya. Cluntang gitu. Itu di telinga jelas bang, jelas banget. Nah, nih Ji, tadi lu sempat bilang setelah itu lu ngelihat sosok nih. Iya. Ketika si temen lu lagi kencing ini nih. Iya. Itu sosoknya berupa kayak gimana, Ji? Kalau boleh lebih detail aja. Kalau gua bilangin sih, entah itu penglihatan gua ya bang. Saat itu malam itu, entah gua ngeliat senternya gini jelas banget atau enggak. Tapi gua bisa bayangin badan ke bawah itu kayak ular gimana sih bang? Sisik ke atas, udah kepala. Dan matanya merah, seakan-akan kayak udah mau gigit temen lu yang lagi kencing ini. Iya, makanya gue langsung gini bang. Mungkin kalau kayak makhluk-makhluk biasa yang lu lihat kayak pocong, kuntilanak atau gondoro biasa ya. Iya, menurut gue kayak gitu ya, gue sendiri takut bang. Bukannya gue gue nggak biasa bang. Cuma kalau buat makhluk yang kayak gitu, gue sendiri pribadi sering lihat, cuma nggak begitu takut lah. Iya, kayak biasa gitu ya. Iya, cuma ketika melihat sosok ini nih, itu badan langsung bener-bener nggak tenang bang, getar semua nih badan. Tadi lu sempat bilang ketika lu pegang senter sampai getar gitu. Iya. Ya? Sampai temen lu nanya tadi, lu kenapa Iya. gitu ya? Apa ada bang Muji? Apa bang Muji? Langsung sleting tuh, langsung lari ke tenda. Berarti bisa lebih detailnya makhluk yang lu lihat di belakang peperangan ini siluman ular mungkin. Bisa dibilang seperti itu bang. Karena, tapi gua kagak memperjelas ya. Mungkin penglihatan gua malam itu kurang jelas atau apa. Tapi gua liatnya sekilas seperti itu. Dari bawah itu bersisik dan kayak ular. Kepalanya manusia biasa. Oke. Dan itu kayak udah mau gigit temen lu ini. Lagi kencing itu bang. Dan pagi-paginya ketika mereka pada makan, gue siram tuh kencing. Mungkin apa ya, bang itu lupa permisi atau apa. Kita nggak tahu lah ya. Nggak tahu lah itu, nggak tahu lupa permisi. Balik lagi kan berarti di situ masih ada kotoran nih, masih ada najis lah katakanlah. Gue siram. Paginya ini. Iya. Nah di sini ada yang lebih gokil lagi sih menurut gue.
pas malam lu buka tenda di belakang peperangan sepi, nggak ada. Sepi. Mungkin cuma beberapa tenda, Ji. Iya, cuma gua pikir itu rombongan yang pertama naik. Jadi bilang gua rombongan kelima atau keenam lah. Orang gua di situ rame banget, masih banyak pendaki. Gua liat jalur orang dalam. Kayak lu langsung naik. Iya. Dan di saat pagi harinya pas lu bangun tadi lu sempat bilang bahwa di belakang peperangan itu udah penuh nih. Udah rame banget, Bang. Iya. Gua ngecamp di sebelah sini nih, di dekat parengan pohon-pohon. Mereka sebelah sini di sabana, jadi kalau kena angin tuh hembusannya kenceng. Pagi-pagi penuh, Bang. Dan itu semalam sampai situ jam 12. Berarti kalau logikanya nalarnya manusia lah, sampai situ tengah 1 gimana rasanya sih? Pasti udah mungkin udah rame dong. Iya, harusnya, Bang. Jam 12 udah banyak tenda lah di situ paling enggak. Tapi pas lu buka tenda nggak ada tanda. Ya cuma beberapa mungkin ya. Iya. Cuma rombongan pertama doang ya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Dan hari itu, saat itu ya, Bang, pendakian lagi rame-ramenya, Bang. Iya. Antusias para pendaki lagi sedang kencang-kencangnya. Iya. Dan ketika yang pagi-pagi ini ada yang summit, pos 5 pohon tumbang itu rame, Bang. Gubak Menjangan rame, Bang. Semuanya rame berarti tempat-tempat camp gitu ya. Rame. Dan anehnya gua sekali lagi tekenin malam itu gua cuma ngeliat satu pendaki itu, rombongan pendaki itu doang, Bang. Kan dibikin secara nalar itu gimana ya, nggak masuk. Nah, di sini yang mungkin ini wejangan kelima nih ya. Iya. Lu nggak bakal sampai puncak, lu cuma sampai situ tok. Iya. Dan itu gua ngalahin ego gua, Bang. Biar bisa sama temen-temen. Mbak gua bilang amanin cewek yang head ini, dijaga. Dalam artian dijaga gua nggak tahu lah, Bang. Entah itu dijaga secara fisik atau metafisik gua nggak tahu. Ini gua berserah diri sama yang di atas, gua lihat dia sehat, ya sehat. Itu doang. Tapi ada dari beberapa rombongan ini yang musim buat puncak ada ya? Beberapa orang mungkin ya? Ada. Cuma paling cuma 3 atau 4 orang. Iya, nggak semuanya lah. Dan sekali lagi yang lost doll cuma Mas Onggi doang. Yang bener pikirannya nggak tahu dah. Ya? Iya, masa bodoh. Satu orang doang. Dan tadi sempat mungkin agak kelewat nih ya. Tadi sempat di pos 4 Dita ini bilang dia mens. Iya. Nah, suasana yang saat itu yang lu bilang rame. Iya. Ketika pas dengar Dita ini ngomong mens itu, head itu sepi. Rombongan itu seketika pendaki yang jalan bisa dihitung, Bang. Oke. Bisa dihitung dan suasana langsung hening. Dan kayak kalau orang diliatin sama orang lain gimana sih? Kayak banyak yang liatin aja. Padahal saat itu lu berada di rombongan kelima ya, di urutan kelima lah mungkin. Iya. Seharusnya di belakang lu ini masih banyak pendaki. Masih banyak pendaki. Tapi yang lu lihat nggak ada. Sama sekali. Sedikit yang jalan. Dan ketika gue jalan itu, jalan lumayan cepet, Bang. Logikanya kalau orang yang jalan duluan nih, waktu gue di pos 4, belum lama, itu kesusul, Bang, harusnya, Bang. Pastinya. Dan rombongan yang pertama jalan, Bang, cuma ngeliat beberapa pendaki yang udah sampai belakang peperangan doang, Bang. Tadi juga sempet ya, ketika lo kepisah dengan rombongan lo ini, yang pendaki yang pertama 3 orang jalan duluan ini, sempet nyanterin ya? Pas nyari rombongan kedua dan ketiga nih, pas di belakang peperangan. Iya, malam harinya ya? Sempat mau nyari, Bang. Malam itu setengah 12 mau nyari, tapi Bang Gondrong ini kayak punya firasat jelek lah, nggak bagus. Bener-bener pandangannya langsung hitam. Oke, nah hingga di saat lu pas turun biasa-biasa aja, nggak ada kendala apa-apa ya? Nggak ada sama sekali, fun Cuma aja. lu ngeliat ada salah satu orang yang kakinya itu tergores, akar pohon. Akar pohon itu, dan itu gue langsung merinding, Bang. Jujur gue paling fobia lihat darah orang atau lihat darah gue sendiri, Bang. Kayaknya kalau lihat darah lemes ya. Udah langsung nggak karuan, Bang. Langsung kunang-kunang gitu, Bang, pandangan. Kayak kurang darah gitu. Iya. Wah, itu sama lu berarti sama gue. serem banget, serius. Sampai gua turun di mana gua sampai di Candi Ketek itu, yang gua sama Mbak di jangan suruh mampir naruh dupa buat gua lakuin semua, Bang. Dan akhirnya lu bisa kembali dan turun ke rumah dengan selamat. Iya.
Hingga lu sampai base camp nih, singkat cerita lu sampai base Sampai camp. base camp. Itu nggak ada cerita-cerita apa-apa, Ji? Sama sekali nggak ada sebuah obrolan yang serem-serem, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Fokus Mungkin istirahat. semuanya kayak nanti aja kali cerita Iya. gitu ya. Mungkin saling memendam cerita sendiri-sendiri tuh di situ. Oke. Nah, ini yang paling epic nih, Ji. Jangan yang ke-6 nih, Ji nih. Iya. Tadi Mbah Lu ini sempat bilang yang ke-6 ini entah itu yang kecelakaan kamu atau Orang lain. orang lain. Dan alhamdulillahnya lu Ban gua bocor, Bang. Dan itu apa ya, ibarat gua ditolongin lah, diselamatin. dan bocoran juga nggak masuk logika sih. Iya. Ban baru bisa bocor kayak gitu, tubeless lagi. Kan itu apa ya, menurut gua pribadi, Bang, gua di situ belum lama, ada bulan lewat, itu pikiran gua langsung mindset ke situ, Bang. Oh, berarti langsung ke jangan yang ke-6 nih. Iya. Oke. Dan bener, gua turun gak lama, arah ke Karangpandan ada kecelakaan dan macet di situ posisi. Stuck di situ berarti. Iya. Dan lu juga tadi lu sempat ngomong lihat korbannya, Ji. Iya, dan korbannya bener yang mbah gua sebelum gua berangkat diingetin. Cewek sama cowok. Cewek sama cowok agak gendut, kecelakaan di situ. Wah, langsung gimana ya? Di situ lemes-lemesnya gua, Bang. Mungkin Allah masih ngasih lu umur, Ji. Amin. Kalau nggak dikasih sehat sama selamatan waktu, gua gak cerita di sini. Lu gak bakal bisa kemari, Ji nih. Iya, Bang. Saya nggak cerita di sini, Bang. Lagi gua thank you banget nih, Ji nih. Lu udah jauh-jauh nih dari Purwokerto ya. Siap. Gila, gokil nih narsum kedua gua yang jauh sih setelah dari Cirebon itu saat itu. Udah deh, gua gak bisa ngomong apa-apa lagi nih, Ji. Siap, Bang. Oke, Ji. Siap. Sebelum kita mengakhiri video kali ini nih, Siap. ya, lu punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua nih? Siap. Ya, sama-sama belajar, bukannya gue bukannya gue sok pintar atau menggurui teman-teman di rumah sekalian. Gue punya beberapa, bukan nasihat sih, punya beberapa kayak saling belajar lah. Pertama, jangan sekali-kali ngelawan sama perkataan orang tua. Yang kedua, usahain kalau mendaki safety. Yang ketiga, utamain belajar literasi gunung yang mau kita daki. Apa aja sih, regisnya gimana, treknya gimana, Apalagi pantangannya kayak gimana gitu. Ji. apa aja pantangannya itu harus dipelajari, Bang. Benar. Yang keempat, utamain doa kedua orang tua Benar. sama orang-orang yang di rumah. Yang kelima, jangan lupa salam. Ketika kita ke tempat atau sebuah gunung atau tempat yang kita mau datangin, kita nggak tahu, Bang, apa yang akan terjadi dan lain-lain. Yang utama kita salam. Ketika kita salam, secara tidak langsung mereka yang di sana yang tidak terlihat lah, katakanlah mereka juga, oh ini orang salam nih, Sopan lah ya. sopan lah. Benar. Tapi ada tapinya, Bang. Harus etika, sopan santun. Intinya adab lah. Kalau kalau orang sompral walaupun udah salam, sama aja kayak apa sih? Lu assalamualaikum tapi lu nggak punya sopan santun. Sama aja kayak nggak menghargai. Iya, gitu. betul, Bang. Makhluk yang ada di sana tentunya. Pastinya nggak terlihat lagi. Betul. Ya. Itu sih salam dari gua, Bang. Semoga bermanfaat pesan-pesan dari gua buat teman-teman di rumah. Oke. Nah, mungkin di sini gue nggak usah nambahin kayak udah semua diambil sama lu nih, Ji. Siap. Berulang-ulang kali gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita yang diangkat oleh narsum gue kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi tetap ambil sisi positifnya dan buang jauh buruknya tentunya. Mungkin itu aja dari gue, Bang Mange dan juga Oji nih. Siap, Bang. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.